Tuhan, sampaikan isi hatimu malam ini kepada kami. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami percaya firman-Mu berkuasa. Roh Kudus, ambil alih acara ini. Bicara kepada umat-Mu. Hamba tidak mampu, tapi hamba bergantung sepenuhnya kepada Engkau. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita lihat kitab Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Kitab Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, dan 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu, dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat 5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, kalau baca kitab Matius pasal 4 ayat 1 sampai ayat 11, maka kita belajar sesuatu yang luar biasa, bagaimana Yesus mengatakan tidak pada pikiran negatif dan tipu daya setan. Bapak Ibu tahu bahwa setan itu baca firman, setan itu renungkan firman, tapi setan tidak melakukan firman. Ingat, setan baca firman, setan merenungkan firman, tapi setan tidak melakukan firman. Setan mencoba Yesus pakai Mazmur pasal 91, tapi dia tidak melakukan kebenaran itu. Mengatakan tidak pada pikiran negatif, menentukan apakah Bapak Ibu dan saya akan mengalami pelayanan malaikat, ditolong oleh Tuhan, ataukah sama sekali kita akan berjuang sendiri dengan pikiran kita. Bapak Ibu, kita akan bahagia, kita akan senang, kita akan damai, kita akan sukses, kita akan berhasil, kita akan beruntung jika pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang indah. Katakan amin. Amin. Kita akan mengalami hal-hal indah, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Menurut Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, pikirkanlah semuanya itu. Dengan kata lain, pikiran kita harus dipenuhi oleh hal-hal yang positif, hal-hal yang benar. Keadaan yang sekarang terjadi di tengah-tengah pandemi COVID, tiba-tiba ada peperangan, dan saudara, itu mempengaruhi semua ekonomi yang terjadi di dunia ini, bisa membuat orang berpikir salah. Bapak Ibu dengar baik-baik bahwa pikiran kita menentukan kemenangan kita, sikap kita menentukan ketinggian kita. Katakan amin. Ketika kita berpikir yang benar, berpikir yang baik, berpikir positif, berpikir kemenangan, situasi boleh datang, keadaan boleh datang, kita ada di dalam masalah itu normal. Yang nggak normal itu adalah masalah ada di dalam kita. Itu abnormal. Tulis di dalam kolom komentar. Ada di dalam masalah itu normal, tapi abnormal itu kalau masalah ada dalam kita, dalam pikiran kita, itu abnormal. Elia terangkat ke sorga dalam 1 Raja-Raja pasal yang
2 dikatakan begini, Elia terangkat ke surga dalam angin badai. Haleluya. Ada dalam badai itu normal, itu disebut dengan badai promosi. Tapi yang tidak normal itu adalah kita mengizinkan masalah, pikiran, persoalan datang dan mengendalikan hidup kita. Dengan kata lain, bahwa saudara dan saya, selama masih ada nafas di kandung badan, maka masalah itu hal yang biasa. Masalah bisa datang karena 2. Masalah datang karena tipu daya setan. Masalah bisa datang karena diri sendiri. Kalau diri sendiri, maka kita sudah diberikan jalur yang namanya pertobatan. Ingat, keselamatan sekali, tapi pertobatan every minutes, every day. Amin. Bapak Ibu, ketika Roma pasal 10:9 mengaku dengan mulut percaya dalam hati Yesus adalah Tuhan, kalau hari ini mati, maka dibawa ke Firdaus. Tapi kalau besok, lusa masih hidup, minggu depan masih hidup, 1 bulan, 1 tahun masih hidup, maka Tuhan berikan kepada kita akses yang namanya pertobatan. Dan untuk pertobatan, Bapak Ibu dan saya disebut dengan kasih karunia, karena diberikan kesempatan untuk bertobat, karena kita berharga seharga darah Yesus. Karena saudara dan saya ketika kita salah, kita datang mengaku dosa, Bapak Ibu dan saya diampuni oleh Tuhan menurut 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan menurut Yesaya 43 ayat 25, Alkitab katakan bahwa akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu lagi. Ketika kita salah, kita akui di hadapan Tuhan, jangan lagi pikiran kita menuduh kita. Ketika kita gagal kemarin dalam bisnis, dalam pekerjaan, ketika kita buat salah, mungkin Anda buat dosa, dan Anda datang mengaku di hadapan Tuhan, sadarlah bahwa Tuhan ampuni kita. Jangan tertipu dengan pikiran itu, jangan tertipu dengan situasi ini, tapi Bapak Ibu bangkit dan hidupi kebenaran firman. Sebaliknya, jika kita takut, khawatir, putus asa, gagal, jika pikiran kita dan hati kita tidak enak didengar, bahkan Bapak Ibu dengarkan perkataan-perkataan orang menghina kita, menjustifikasi kita, maka Bapak Ibu masukin dalam hati dan pikiran, saya percaya pikiran kita akan jadi negatif. Gambar diri seseorang rusak itu karena 2 hal. Pertama, apa kata orang dan apa kata tradisi. Ulangi Bapak Ibu, gambar diri seseorang rusak, pikiran seseorang rusak, jiwa seseorang rusak. Orang itu jadi nakal, orang itu jadi hidup sembarangan, hidup tidak takut akan Tuhan, karena apa kata orang dan apa kata tradisi. Padahal kita harus hidup karena yang ketiga, apa kata Tuhan bagi kita. Apa kata Tuhan bagi kita menurut Yesaya pasal 43 ayat yang ketiga, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka aku ini mengasihi engkau, aku memberikan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Itu berarti begini, dari apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, Tuhan tidak mau kita hidup, Tuhan tidak mau kita hidup karena pikiran negatif, pikiran yang salah. Tuhan mau kita hidup karena apa kata Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu tahu begini, bahwa kita ikut Tuhan itu tidak ada high miss. Kita ikut Tuhan tidak ada high miss. Kalau kita melayani Tuhan, melayani pekerjaannya, melayani pribadinya, itu harus di high miss, tidak boleh ada tantangan. Tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada high miss. Sebuah visi dari Tuhan, selalu ada tantangannya. Sebuah visi dari Tuhan, kalau tidak ada tantangan, maka itu bukan dari Tuhan. Ketika Musa diperintahkan membebaskan orang Israel, Tuhan berkata, aku akan mengeraskan hati Firaun. Jadi ketika Bapak Ibu dengarkan firman Allah, dengarkan perkataan Allah, dapat vision dari Tuhan, maka visi itu harus mati lebih dulu, ada tantangan lebih dulu, tapi justru di tengah-tengah tantangan itu Bapak Ibu melihat pertolongan Tuhan yang ajaib, karya ilahi daripada Tuhan, hal-hal supranatural, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu, untuk apa? Mematahkan pikiranmu yang negatif dan mengubahnya menjadi pikiran yang positif, pikiran yang benar. Ingat bahwa salib Yerusalem itu tanda plus, Bapak Ibu. Ada garis tegak lurus. Semua yang kita miliki di dunia ini, entah kepintaran, kekayaan, kedudukan, prestasi, semuanya ketika kita taruh di hadapan Tuhan itu garis datar, minus. Itu akan menjadi plus ketika Bapak Ibu dan saya punya hubungan vertikal dengan Tuhan. Kita ketemu dengan Tuhan. Semua yang bisa kita banggakan di dunia ini, no Tuhan di dalamnya. Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, itu sia-sia. Tidak ada artinya apa-apa. Amin. Pertanyaan yang perlu kita simak adalah bagaimana kita mengatakan tidak pada pikiran negatif. Dan pikiran ini adalah pikiran yang sangat
amat liar, saudara. Dan saya percaya bahwa Bapak Ibu ketika berdoa 5 menit pun Bapak Ibu harus berhadapan dengan pikiran ini, betul kan? Ya, masa kamu akan menerima terobosan, masa kamu akan melihat jawaban Tuhan, masa model kamu bisa dijawab oleh Tuhan. Ada pikiran-pikiran negatif. Bapak Ibu harus kalahkan ini. Bagaimana mengatakan tidak pada pikiran negatif? Yang pertama adalah Bapak Ibu harus tahu dari mana datangnya pikiran negatif. Bapak Ibu jangan selesaikan masalah itu, selesaikan buahnya. Haleluya. Jangan selesaikan buahnya. Ketika kita layani seseorang, ketika seseorang datang dan cerita masalah kepada kita dan minta didoain, saya begini, saya sudah mengalami keadaan seperti ini, persoalan seperti ini, saya diceraikan, saya mengalami masalah keluarga, saya mabuk, saya jatuh dalam dosa, saya terikat dengan obat-obat terlarang dan sebagainya. Bapak Ibu dan saya kalau cuma doa dan putuskan hal-hal itu, maka 6 bulan kemudian akan tumbuh lagi buah baru yang lebih baik. Matius pasal 15 ayat 13 begini, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Haleluya. Karena itu untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam pikiran negatif, harus tahu dari mana datang pikiran negatif itu. Bapak Ibu harus tahu dari mana datang pikiran negatif itu. Datangnya dari setan. Setan yang menang. Dan kalau Bapak Ibu dengar bahwa setan katakan ini, kamu tidak dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak sayang kamu, masa depan kamu tidak ada, maka Bapak Ibu mulai malam ini, saya kasih tips kepada Bapak Ibu, katakan kepada setan, katakan masa depannya, bahwa masa depannya dalam neraka, tapi masa depan saudara adalah masa depan yang sungguh ada harapan, tidak akan pernah hilang, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan kita di sorga nanti. Kasih tahu masa depan setan. Kalahkan dia dengan firman seperti Yesus. Kalahkan setan dengan firman. Dan Yesus tidak berkata, kamu nggak tahu bahwa aku Tuhan. Yesus tidak berkata seperti itu. Yesus berkata, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Setan menaruh pikiran negatif saat kita berada dalam sebuah kebutuhan. Ketika Bapak Ibu kebutuhan untuk mengalami kesembuhan, kebutuhan untuk mengalami terobosan dalam bisnis, dalam pekerjaan, kebutuhan di dalam terobosan di dalam pelayanan sekalipun, dalam keluarga sekalipun, maka kebutuhan-kebutuhan ini akan membuat pikiran negatif, setan menaruh pikiran negatif, kamu nggak layak, kamu nggak akan lihat terobosan, kamu nggak akan lihat pemulihan. Maka Bapak Ibu dan saya harus katakan begini, bahwa pikiran saya harus diisi dengan firman Tuhan. Saya buat komunitas, saudara sudah jalan kurang lebih 3 tahun lebih, namanya Speak the Word, memperkatakan firman Tuhan. Ada ratusan orang yang ada di situ, yang di bawah jam 10 mereka harus baca firman Allah, baca dengan cepat satu pasal, kemudian lambat sekali, dan dapat rema di mana, kemudian mereka harus hafalkan ayat firman Tuhan itu di bawah jam 10 pagi. Dan ada begitu banyak mereka yang punya pikiran-pikiran negatif yang dikalahkan oleh masalah, persoalan, sakit penyakit, dikalahkan oleh keadaan-keadaan jalan buntu ketika mereka memperkatakan firman Tuhan, maka mereka melihat jalan, mereka melihat terobosan, mereka melihat kesembuhan, mereka melihat pemulihan, mereka melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu tidak bisa kalahkan setan dengan kekuatan kita. Kita harus kalahkan setan dengan firman Allah. Amin. Setan menaruh pikiran negatif saat kita berada dalam suatu kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan tubuh. Betul? Kebutuhan makan, minum, dan pakai. Matius pasal yang ke-6 berkata begini, bahwa ketika kamu khawatir tentang makan, minum, dan pakai, maka ketika kita khawatir saja, maka khawatir itu adalah salah satu bagian daripada saudara dan saya sedang mengalami yang namanya manifestasi sebenarnya. Itu manifestasi kuasa roh jahat kalau kita khawatir. Sebab Alkitab mengatakan orang khawatir itu sama dengan bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Jadi kekristenan kalau ada khawatir, maka kita bukan orang mengenal Tuhan. Kita bukan orang yang yadah. Yadah itu adalah menikmati Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Tapi firman Allah berkata dalam Matius pasal 6, ayat yang ke-33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tapi Tuhan menjelaskan tentang begitu banyak ayat tentang kekhawatiran di atas. Kekhawatiran tentang makan, minum, pakai, kebutuhan kita.
Ada begitu banyak orang yang berkata, aku nggak makan, Pak. Aku nggak bisa minum, aku nggak bisa pakai. Lalu aku nggak mau berdoa karena Tuhan tidak sayang saya. Tuhan lebih sayang orang itu daripada sayang saya. Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Tuhan dengarkan doa orang itu padahal saya sudah berdoa lebih lama. Karena kebutuhan tubuh, akhirnya dia menolak mempercayai firman Allah. Dia menolak untuk datang kepada Tuhan. Kebutuhan apa lagi? Kebutuhan jiwa. Pikiran kita. Jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Kalau kita lihat dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat pertama berkata begini, Tuhan akan memberikan kepada kita kesembuhan pada roh, jiwa, dan tubuh. Bahasa Yunaninya dipakai kata soso, seto. Seto itu adalah kesembuhan rohani pada roh, jiwa, dan tubuh. Bapak Ibu tidak bisa memisahkan tubuh dari roh, tidak bisa memisahkan roh dari jiwa dan dari tubuh. Betul Bapak Ibu ya? Nggak bisa Bapak Ibu. Roh, jiwa, dan tubuh adalah satu paket. Jadi kalau ada satu bermasalah, kalau itu tubuh bermasalah, maka itu akan mempengaruhi jiwa. Kalau jiwa bermasalah, akan mempengaruhi roh kita. Dan kebutuhan tubuh ada, kebutuhan jiwa ada, kebutuhan roh juga ada. Amin. Ada orang yang coba mengisi semuanya dalam jiwanya. Dia kepingin ini, sudah punya satu mobil, kepingin 2. Bukan berarti nggak boleh. Bukan berarti nggak boleh. Ada kalanya kalau dia nggak dapat, dia mencoba dengan segala cara untuk mendapatkannya. Hati manusia itu size-nya luas sekali Bapak Ibu. Kita boleh isi 10 rumah, masih ada size yang lebar sekali. Boleh isi 10 mobil, masih ada size yang luas. Kita boleh isi 1 pulau, masih ada size yang kosong, saudara, di situ. Hati kita hanya bisa dipuaskan kalau kita mengisi firman dan naruh Yesus di dalamnya, maka hati kita jadi puas. Haleluya. Makanya Bapak Ibu punya kebutuhan akan tubuh, kebutuhan akan jiwa. Dan setan pakai itu untuk datang menaruh pada kita pikiran negatif. Saudara, dalam anugerah Tuhan, saya lihat bahwa justru di tengah-tengah pandemi, Tuhan menolong kami, sehingga kami bisa membangun rumah Tuhan. Di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah pandemi. Saya percaya bahwa Tuhan bisa pakai invisible hand. Dia bisa memakai tangan yang tidak kelihatan, seperti menurunkan mana, membelah bukit batu, dan memberikan minum kepada bangsa Israel di padang gurun. Tapi Tuhan juga bisa pakai tangan orang lain menjadi perpanjangan tangannya. Amin. Untuk membawa kemenangan kepada kita. Tapi Tuhan juga bisa pakai tangan kita untuk menolong orang lain. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan gerakan saudara, seperti Tuhan bicara kepada kita, jangan tahan. Siapa tahu kita jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong orang lain. Siapa tahu tangan kita bisa dipakai untuk menyembuhkan orang lain, memulihkan orang lain. Kebutuhan roh adalah Bapak Ibu dan saya bisa datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika masalah semakin banyak, bukan berarti harus jauh dari Tuhan. Ketika persoalan semakin banyak, itu waktunya untuk kita datang cari Tuhan sungguh-sungguh. Haleluya. Dan pikiran negatif berasal dari dosa yang kita miliki. Kemarin saya bernubuat kepada seorang ibu. Beliau disembuhkan. Beliau baru bersaksi kemarin, saudara ya. Disembuhkan dari kanker. Beliau mengalami kanker sudah stadium 3 menuju stadium 4. Dan ketika dia kanker, dalam minggu ini dokter berkata bahwa dia harus di kemo 16 kali. Karena kondisinya sudah sangat parah. Dan dia menjadi takut. Dan ketika dia ikut mujizat pagi, ada kami punya pertemuan mujizat pagi by Zoom, saudara. Dia ikut dan tiba-tiba Roh Kudus beritahukan namanya kepada saya dan saya mendoakan dia. Saya nggak tahu bahwa dia sakit. Dan Tuhan berkata begini, dalam 2 minggu ini, ketika nanti engkau pergi ke dokter dan periksa, keadaanmu akan baik-baik saja. Dan Bapak Ibu, tanpa kemudian setelah itu dia pergi general check up, dan ketika hasilnya keluar, dan hasilnya dokter berkata begini, tidak ada lagi virus kanker dalam engkau, dan engkau sudah disembuhkan, engkau hanya tinggal minum obat untuk engkau melihat pemulihan dalam tubuhmu, dan kesembuhan akan terjadi dengan sempurna. Haleluya. Padahal sudah bertahun-tahun dia hidup di dalam ketakutan. Dia pikir dia akan mati. Tapi ketika dia dengarkan nubuatan itu dan dia mempercayainya bahwa Tuhan akan menyembuhkan dia, maka hanya dalam waktu 2 minggu Tuhan menyembuhkan dia.
Saya percaya spirit recovery sedang terjadi. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, Yesus ketemu orang yang tidur di atas talam, dan Yesus berkata, lihat dia beriman. Dan Yesus berkata begini, angkatlah tilammu dan berjalan pulanglah. Kesembuhan segera sedang terjadi. Dia ketemu dengan orang lumpuh dan dia berkata begini, sembuh dari lumpuhmu, angkat tilammu dan pulanglah dan berjalanlah. Hari-hari ini Tuhan sedang menyembuhkan begitu banyak orang, dan Tuhan sedang berkata begini, ketika pikiran kita selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan melihat perkara-perkara yang di atas. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14 berkata begini, siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan di hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, orang mementingkan diri sendiri itu udah pikirannya udah negatif. Jangan kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dengan minta hikmat daripada Tuhan. Bergantung kepada Tuhan. Bagaimana kita minta hikmat daripada Tuhan? Ya doa. Datang doa, pujian, penyembahan, itu fasilitas di mana Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik kepada kita. Makanya orang yang tidak berdoa, dia tidak akan dapat apapun. Roma pasal 7 ayat 15 berkata begini, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena aku bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Rasul Paulus mencoba menulis bahwa ada kalanya dia ingin berbuat baik, tapi yang jahat muncul. Ada kalanya dia ingin melakukan kebenaran, tapi yang muncul adalah dosa. Kita harus mengatakan tidak kepada pikiran negatif, dengan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, dengan tetap duduk di kaki Tuhan, dengan tetap minta pimpinan Roh Kudus. Saya ingat seorang hamba Tuhan, disebut dengan Bapak Gereja, namanya John Knox. Dia berkata begini, setelah dia melewati begitu banyak peperangan iman, saya tidak menjumpai apapun dalam diri saya, kecuali kesia-siaan dan kejahatan. Bayangkan, seorang Bapak Gereja berkata seperti itu. Setelah mengalami begitu banyak tantangan, begitu banyak kesulitan, begitu banyak perjuangan, begitu banyak hal dalam pelayanannya, dalam peperangan iman, dia berkata, saya tidak menjumpai apapun dalam diri saya, kecuali kesia-siaan dan kejahatan. Tapi saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu menjalani kehidupan ini, melihat masalah, persoalan, tantangan kehidupan ini, itu hanya cuma sebagai kendaraan untuk membawa Bapak Ibu lebih cepat sampai kepada tujuan. Saya percaya bahwa kita akan menjadi pemenang kehidupan, bukan orang-orang yang kalah. Tulis di kolom komentar, saya akan menjadi pemenang kehidupan. Saya bukan orang-orang yang kalah. Bapak Ibu ada di dalam mobil itu normal. Tapi kalau masukin mobil dalam Bapak Ibu, itu abnormal. Masukin mobil dalam pikiran kita, itu abnormal. Yang kedua adalah, mengapa Tuhan mengizinkan setan menggoda kita? Mengapa Tuhan mengizinkan setan menggoda kita? Ketika saya coba renungkan ini, kenapa ya? Untuk menguji kita. Kejadian 42 ayat 15 berkata begini, dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Untuk menguji kita. Persoalan, masalah, tantangan kehidupan, itu hanya menguji kita. Saya ingat, tinggal beberapa hari lagi kita sudah 2 tahun alami pandemi. Dan saya ingat, Oktober tahun 2020, saya 5 bulan terisolasi di Jakarta di sini. Ya. Dan ketika terisolasi, saya ingat tanggal 15 Maret, kemudian ada yang WhatsApp saya, pastor gereja bangkrut. Dia kasih tahu ke saya, gereja bangkrut. Dan dia berkata, nanti pastor makan apa? Saya ketika baca itu di tengah-tengah situasi, sebelumnya 1 minggu itu saya bisa keluar ke beberapa kota yang berbeda. Dan setan mencoba mengintimidasi saya dengan perkataan itu. Iya, gereja bangkrut. Kamu makan apa? Tapi ketika saya diam, Roh Kudus berkata begini, aku jaminan hidupmu. Akulah pertolongan bagimu. Sorenya, jam 4 saya ingat saya ambil gitar dan saya menyembah Tuhan.
Saya dengar Roh Kudus bilang untuk saya begini, semua uang yang ada di rekeningmu, transfer ke rekening gereja. Sesuatu yang kebalikan dengan apa yang tadi saya dengar pagi. Nanti pastor ini gereja bangkrut, pastor makan apa? Tapi sorenya, Roh Kudus berkata begini, semua uang di rekeningmu, transfer ke rekening gereja. Saya nggak ajarin Bapak Ibu lakukan itu, karena tidak semua orang disuruh seperti itu. Ini cuma ujian hati. Bapak Ibu, ini cuma ujian hati. Seperti Tuhan berkata kepada Abraham begini, persembahkan Ishak. Kan tidak semua kita disuruh persembahkan anak kita, kan Bapak Ibu. Kan Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Masing-masing kita menjalani ujian kehidupan dengan cara yang sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada kita, yang pasti menurut 1 Korintus 10 ayat 13 tidak melampaui kekuatan kita. Jadi kalau ada yang berkata gini, masalahku besar, persoalanku besar, Alkitab katakan biasa. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Mengapa Tuhan mengizinkan setan menggoda kita, menguji kita? Saya ingat waktu itu, Bapak Ibu, pembangunan gereja juga lagi berhenti. Setelah terjadi seperti itu, berapa minggu kemudian, saya lihat begini, Tuhan kirimkan orang-orang yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong kami. Dan dalam hanya waktu 13 bulan, gedung gereja itu jadi. Kami nunggu itu, saudara, 7 tahun. 7 tahun menunggu. Tapi saya lihat Tuhan yang hebat. Ya, Tuhan hanya nguji saya. Serahkan semuanya. Ketika saya selesai doa, saya datang ke istri saya, dan saya katakan tadi Roh Kudus bilang, semua tabungan kita ditransfer ke rekening gereja. Istri saya berkata, kalau Tuhan suruh, kasih saya. Lakukan. Dan ketika saya lakukan itu, saya lihat, wow, more than enough. Tuhan sediakan perkara-perkara hebat. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Kalau untuk menguji iman kita, maka Bapak Ibu dan saya harus lulus tesnya. Menurut Daniel 12, ayat 10 bagian A berkata begini, pada akhir zaman, orang banyak akan disucikan, akan dimurnikan, dan akan diuji. Kita akan melewati 3 fase. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Kita disucikan oleh darah Yesus, yes and amen. Tapi kita akan dimurnikan. Setelah dimurnikan, masih ada lagi dites, diuji. Semua yang terjadi hari-hari ini adalah menguji orang-orang percaya. Supaya saudara dan saya tidak punya pikiran negatif, tapi harus punya pikiran yang believe Jesus. Percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan yang pegang kendali. Bapak Ibu harus tahu bahwa mujizat yang paling banyak terjadi bagi orang Israel itu adalah waktu mereka ada di padang gurun. Itu mujizat yang paling banyak terjadi. Tapi kenapa satu generasi mati? Satu generasi mati karena mereka tidak merubah hati mereka selaras dengan firman Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan setan menggoda kita? Untuk menguji iman kita. Yang kedua, untuk membentuk karakter kita. Contoh anak terhilang. Contoh kisah penjunan. Anak terhilang itu Lukas 15 ayat 17 sampai 19. Untuk membentuk watak dan karakter kita. Persoalan masalah yang kita alami itu membentuk iman kita, untuk menebalkan iman kita, untuk membangun nilai ilahi dalam kita. Berapa banyak Bapak Ibu yang setelah melewati proses, Bapak Ibu merasa bahwa kita sangat dewasa. Ya, untuk bisa menolong orang lain. Makanya Alkitab, duka cita yang kita alami akan menjadi sukacita bagi banyak orang. Amin. Banyak kali kita melewati masalah persoalan supaya kita bisa menolong orang lain. Haleluya. Lukas 15 ayat 17 sampai 19 berkata begini, lalu ia menyadari keadaannya. Anak terhilang ini sadari keadaannya. Dia belum waktunya minta warisan, tapi maksa kepada bapak. Namanya bapak yang baik diberikan kepadanya. Lalu dia pergi dihabiskan di tempat pelacuran, bahkan sampai nggak punya uang, bekerja di kandang babi, mau makan makanan babi pun tidak dikasih. Lalu tibalah dia menyadari keadaan. Bapak, Ibu, dan saya, kalau mau bentuk watak dan karakter kita, sadari bahwa kita anak Tuhan. Bahwa kita milik Tuhan. Bahwa kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Dikatakan betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa.
Jadikan aku sebagai salah satu upahan Bapa. Bapak Ibu lihat di situ, anak ini yang tadinya suka memberontak, sekarang memiliki yang namanya humility, kerendahan hati. Bahkan mau datang dan berkata, jadikan aku salah satu upahan Bapa. Kesadaran sangat penting. Ada banyak orang yang nggak sadar bahwa dia lakukan salah, dia lakukan dosa, ada yang nggak salah bahwa dia tidak sudah keluar dari kebenaran, dan tidak mau mereposisi hatinya, hidup dalam kebenaran. Kalau Bapak Ibu mau diberikan jubah yang baru, diberikan cincin, diberikan kepercayaan, mau ada pesta di sorga, mau dapat legacy, dapat warisan Bapak, sadar keadaan kita. Itu namanya kita mau dibentuk karakter kita. Situasi keadaan yang terjadi ini adalah melihat bagaimana karakter iman percaya saudara dan saya. Kalau kita lihat contoh anak terhilang, dia pulang, dan dia menjadi anak yang tidak pernah pergi dari rumahnya lagi. Tapi anak yang sulung terhilang di dalam rumah. Dia berkata, aku melayani Bapa siang dan malam, tapi Bapa tidak pernah melakukan satu pesta bagiku. Tidak pernah menyembelih domba. Tidak pernah berikan kepadaku sate kambing domba untuk aku makan bersama dengan teman-teman. Bapaknya bilang begini, apa yang aku punya, kamu punya juga. Dia terhilang dalam rumah. Saya beritahukan kepada Bapak Ibu, bangun watak dan karakter kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Berpikirlah bahwa firman-Nya ya dan amin, sangat amat terbukti, sanggup menolong saudara dan saya. Kalau kita lihat kisah penjunan, Alkitab katakan begini, pergilah ke rumah tukang periuk, dan lihat bagaimana tukang periuk itu mengerjakan bejananya. Kalau bejananya rusak, maka dia akan bentuk kembali sesuai dengan maunya. Demikian pun kita. Kalau hari ini keadaan kita lagi rusak, hancur, kalau keadaan kita lagi parah, maka kita datang kepada Tuhan, dan dia akan membentuk kita kembali. Saya ingat, sudah 30 tahun lebih, saya melayani Tuhan. Saya ingat pertama kali bertobat, doa saya selalu begini, Tuhan bentuk aku sesuai rencanamu, pakai sesuai kehendakmu. 5-10 tahun pertama, babak belur saudara. Saya lihat teman-teman saya menjauh dari Tuhan, lari dari Tuhan, kok ikut Tuhan, kok banyak pergumulan sekali. Kita harus begini, kita harus begini. Tapi saya dengan teman-teman beberapa bertahan terus saudara. Dan mengizinkan Tuhan membentuk kami, memproses kami. Dan saya percaya bahwa semua hamba Tuhan itu diproses, dibentuk oleh Tuhan. Bukan cuma saya. Pastor tim, ibu, keluarga juga dibentuk oleh Tuhan. Kita yang melayani Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan. Semakin kita cari Tuhan sungguh-sungguh, satu neraka menyerang kita. Bukan menghancurkan saudara dan saya, tapi untuk membuktikan bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi kita. Tuhan adalah penolong bagi kita. Bapak Ibu harus tahu begini, bahwa talenta dijumpai dalam keadaan tenang. Tapi sifat dan karakter dijumpai dalam angin ribut kehidupan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Talenta dijumpai dalam keadaan tenang. Tetapi sifat dan karakter dijumpai dalam angin ribut kehidupan. Kalau Bapak Ibu mau lihat orang-orang yang percaya sedemikian rupa kepada firman Allah, lihat ketika mereka menghadapi angin ribut kehidupan, ketika mereka menghadapi keadaan yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, tidak sesuai dengan apa yang mereka rancang, tidak sesuai dengan keinginan mereka, disitulah lihat bagaimana mereka bisa belajar percaya kepada Tuhan. Tadi saya dengar kesaksian daripada seorang ibu, yang saya doakan dia. Dan ketika didoakan, saya bernubuat kepada, saya nggak tahu bahwa masalahnya apa, tapi Roh Kudus beritahukan dia punya problem dengan kaki kanannya yang sakit. Ternyata tadi saya dengar kesaksiannya. Ibu ini sudah sakit di kakinya 25 tahun ketika dia melahirkan anak perempuannya. Ketika dia mau melahirkan, lalu disuntik di bagian pahanya, tiba-tiba pahanya itu jadi kram. Dan ketika anaknya lahir dengan selamat, tapi kaki kanannya itu kalau dipukul itu nggak rasa sama sekali. Dan beberapa minggu, dalam minggu ini, ketika dia mengikuti ibadah kami, dan dia didoain, dia dibuatkan bahwa kaki kanannya sembuh. Dia berkata begini, ketika kemarin dia mandi, lalu dia merasa bahwa kaki kanannya kok jadi enak, dipegangnya bisa rasa, dipukulnya bisa rasa. Dan dia berkata bahwa kakinya sembuh total selama 25 tahun, Tuhan sembuhkan dia. Apa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu? Ketika kita percaya kepada firman Allah, mujizat masih terjadi sampai hari ini.
Tuhan masih melakukan perkara-perkara hebat dan ajaib bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya kepadanya. Kalau itu untuk kesembuhan, Tuhan juga bisa melakukan kepada bisnis, Tuhan bisa melakukan kepada keluarga, Tuhan bisa melakukan kepada tubuh saudara yang sakit, masalah dalam ekonomi, masalah dalam pekerjaan, Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Untuk apa? Untuk menyatakan anugerahnya, bahwa dia sanggup menolong Bapak Ibu, dia sanggup melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10, Rasul Paulus itu melayani dengan tanda-tanda heran yang luar biasa, tanda-tanda ajaib, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Tapi Alkitab berkata, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Wow, dalam kelemahan. Tuhan berkata, kuasaku menjadi sempurna, jangan pikiranmu salah mengerti tentang aku. Sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita, dia mau hidup dalam kelemahan, dia mau hidup dalam kesukaran, dia mau hidup dalam siksaan, dalam penganiayaan, dalam kesesakan karena Kristus, bukan karena berbuat dosa. Bukan karena dia jadi troublemaker, bukan jadi pembuat masalah. Dan dia berkata, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dia mencoba merubah hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif, yang benar. Dengan tahu bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya. Mari hidup seperti itu, supaya kita jadi pemenang kehidupan. Jadi orang-orang yang sehat di dalam rohani. Untuk Bapak Ibu jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan hal yang ketiga adalah, bagaimana kita mengatakan tidak pada pikiran negatif. Ingat bahwa pikiran negatif itu datang dari setan. Pikiran negatif datang dari setan, maka Bapak Ibu lawan dengan firman Allah. Mengapa Tuhan mengizinkan setan menggoda kita? Ingat bahwa Tuhan mengizinkan setan datang menggoda, tapi kewenangannya dibatasi. Contoh Ayub. Setan izinkan, Tuhan boleh, tapi dibatasi nyawanya. Nggak boleh kamu sentuh. Amin. Tidak melampaui kekuatan saudara dan saya. Yang ketiga adalah bagaimana mengatakan tidak pada pikiran negatif. Pertama adalah menyadari bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ada lagu berkata begini, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Betul? Ingat bahwa Tuhan itu baik. Menyadari, sadar bahwa Tuhan itu baik. Bisakah Bapak Ibu seperti itu? Situasi dan keadaan apapun. Mazmur 34 ayat 8 dan 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Saya bersaksi dalam nama Yesus. Dan saya melihat penyediaan Tuhan more than enough. Ketika kami membangun di tengah-tengah pandemi. Ya, ketika masa-masa 2020 dan Agustus 2021, peresmian gedung gereja itu. Saya lihat bagaimana Tuhan tolong kita. Dan ketika situasi seperti itu, ada begitu banyak orang berkata, Pak, nggak mungkin Bapak bangun. Dan saya selalu berkata begini, saya punya Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Orang-orang yang masih mau berdiri bersama dengan kami, saya katakan, ayo mari kita perkatakan firman, ambil doa dan berpuasa, berdiri, dan lihatlah kecap, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kami memilih untuk berlindung kepada Tuhan, datang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menyadari bahwa Tuhan itu baik, akan membuat intervensi ilahi terjadi dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana mengatakan tidak pada pikiran negatif? Menyadari bahwa Tuhan itu baik. Yang berikut adalah menyadari bahwa kita akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Bapak, Ibu, dan saya, ketika kita melihat keadaan belum terbuka, pintu belum terbuka, belum terjadi kesembuhan, belum ada pertolongan, kita bisa salahkan orang lain, bisa salahkan Tuhan, dan bisa salahkan diri sendiri. Tapi semua keputusan yang kita ambil, satu saat nanti kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tapi saya mau mengajarkan Bapak Ibu malam hari ini, orang yang sehat rohani itu adalah
Dia selalu sepakat dan setuju dengan Tuhan dalam keadaan apapun. Alkitab berkata begini, ucap syukur dalam segala hal. Saya berkata kepada jemaat begini, banyak kali ketika kita berhasil baru kita panggil gembala untuk berdoa, pendeta untuk berdoa di rumah. Padahal waktu kita mengalami cooling down, mengalami bisnis lagi tutup, mengalami keadaan lagi tutup di PHK, kita nggak pernah panggil Bapak Gembala untuk doa di rumah. Alkitab berkata, ucap syukur dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Saya lihat ketika gedung itu yang tadinya lantai 2 mau dicor, tiba-tiba dibongkar lagi oleh kontraktor. Dan gereja mengalami kerugian begitu banyak. Kurang lebih 5-6 miliar, saudara. Itu uang banyak. Saya sampai minta ampun dari para pekerja. Karena beberapa keputusan-keputusan yang keliru, memilih orang yang salah, kontraktor yang salah, sehingga akhirnya mereka membawa pergi begitu banyak dana. Yang harusnya bangunannya sudah jadi, nggak jadi harus tertunda sama 7 tahun baru jalan. Menyadari bahwa kita akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Dan kata kuncinya adalah jujur. Roma pasal 14 ayat 10 berkata, tetapi engkau mengapakah engkau menghakimi saudara? Atau mengapa engkau menghina saudara? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Alkitab katakan bahwa saudara dan saya tidak boleh menghakimi orang lain. Kita tidak boleh menghina saudara kita. Tidak boleh menyalahkan orang lain. Orang yang bawa lari begitu banyak itu, bahkan sampai kita udah lapor di polisi, Bapak Ibu. Sampai berapa kali saya sudah menghadap di kepolisian untuk diminta mengambil data, diperiksa dan sebagainya. Dan akhirnya ketika sudah ditentukan bahwa orang itu bersalah, lari. Kemudian tim saya berkata, Pak, bagaimana? Polisi berkata, orangnya udah lari. Saya katakan, ya ampuni. Kok cuma sebegitu, Pak? Ya Tuhan saya ngajar cuma ngampuni. Menyadari bahwa kita akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita. Katakan tidak pada pikiran negatif, lalu ingat bahwa kita akan sadari bahwa kita akan bertanggung jawab atas setiap perbuatan kita, sehingga kita nggak akan berkata hal yang lain, memikirkan hal yang lain selain daripada firman Allah. Dan ketika Bapak Ibu lakukan itu, maka kita bisa hidup di dalam roh, bisa mengikuti tuntunan Tuhan. Amin. Galatia pasal 5 ayat 25 berkata, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ketika kita hidup oleh roh, maka kita dipimpin oleh roh. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Yeskel 47, ayat 1 sampai ayat 12, Yeskel melihat air mengalir dari takhta Allah, dan ini ada ukurannya Bapak Ibu. Sampai mata kaki artinya berdiri di atas firman Allah. Airnya itu 1000 hasta, itu 500 meter Bapak Ibu. Diukur sampai mata kaki, artinya berdiri di atas firman Allah itu ada ukurannya. Ketika kita berdiri mempercayai firman Allah, itu diukur oleh Tuhan. Kemudian disuruh masuk lagi sampai di lutut. Lutut bicara tentang kehidupan doa. Setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada doa kita. Ketika Bapak Ibu punya masalah, persoalan, dan Bapak Ibu berdoa, maka setan tidak akan pernah menjatuhkan kita lebih daripada doa kita. Dan doa itu adalah investasi ilahi. Orangnya boleh mati, tapi doa nggak pernah mati. Hari-hari ini Tuhan sedang menjawab doa orang tua kita, doa para nabi, doa para rasul, doa orang-orang kudus yang dijawab hari-hari ini. Karena doa itu ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Makanya orang yang terus berdoa, dia investasi ilahi kepada generasi yang akan datang. Dan yang ketiga adalah sampai di pinggang. Pinggang itu koilia, rahim. Bahasa Ibraninya koilia itu rahim. Rahim adalah tempat multiplication, tempat pelipat gandaan, tempat melahirkan. Diukur Bapak Ibu, ketika kita ambil jiwa datang kepada Tuhan, ketika kita mendoakan orang lain, ketika kita datang dan berdoa kepada orang yang bermasalah, sehingga mereka yang tadinya tidak lihat Tuhan, sekarang bisa melihat Tuhan. Ada multiplication, pelipat gandaan, itu diukur oleh Tuhan. Dan yang keempat adalah ketika masuk lagi, sudah tidak lagi bisa masuk, tapi air itu sudah menutupinya. Bicara tentang kehidupan kita, ukuran kehidupan kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran pelayanan kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran keluarga kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya.
Ukuran bisnis kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Ukuran pekerjaan kita adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Itu yang saya sebut dengan hidup di dalam Roh. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Ukuran pekerjaan saya adalah ukuran Roh Kudus di dalamnya. Wow. Ini adalah cara untuk kita berkata kepada pikiran negatif bahwa kamu tidak akan sampai kepada aku karena aku hidup dalam ukurannya Roh Kudus. Dan ketika orang bisa hidup dalam ukuran Roh Kudus, dia bisa hidup dalam ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mengucap syukur, maka kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa. Bahkan kalau kita lihat Mazmur 50 ayat 23, dikatakan begini, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, bukan korban sebagai syukur. Kalau kita memberi uang, kita katakan itu sebagai ucapan syukur. Tapi di sini dikatakan syukur sebagai korban. Dalam keadaan yang tidak enak, situasi tidak enak, belum lihat jalan keluar, belum lihat pintu terbuka, belum lihat kesembuhan, tapi selalu ucap syukur. Itu mematahkan pikiran-pikiran negatif. Dan Alkitab katakan itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Saya pernah pimpin teman-teman ketika kita dalam keadaan membangun. Saya katakan, ucap syukur. Nggak boleh ada perkataan yang lain. Ucap syukur, kita udah doa begitu banyak. Sekarang waktunya ucap syukur. Sebab ucap syukur sebagai korban. Maka api Tuhan turun, pertolongan Tuhan turun, perkara-perkara ilahi turun. Saya ingat dalam beberapa bulan, mulai tahun yang lalu kalau nggak salah, saya berdoa dan bernubuat kepada seorang ibu. Dan ketika bernubuat, saya nggak tahu bahwa ibu itu punya lambung bermasalah, saudara. Dan dia sudah periksa ke dokter, dan dokternya itu dokter lulusan dari Amerika. Dan ketika diperiksa lambungnya itu hitam semua, dan dokter berkata, kamu kena kanker darah. Dan ketika dia ikut ibadah, saya panggil namanya, dan saya bernubuat kepada dia dan berkata bahwa lambung ibu dalam 2 minggu ini, ketika nanti ibu periksa, maka Tuhan memberikan kepada ibu lambung seperti lambung seorang anak gadis remaja. Dan Bapak Ibu, sebelum 2 minggu, dia general check up, dan hasil general check up keluar, dan dia melihat lambungnya itu bersih seperti lambung anak remaja. Dan kemudian dia bersaksi dan dia tunjukkan hasil yang dari pertama, lambungnya hitam, dan dokter berkata, kamu kena kanker darah. Dan lambung yang ketika Tuhan sampaikan firman kepada dia, dan dia mempercayainya, dan kemudian dia general check up dan hasilnya keluar, lambungnya seperti anak gadis remaja yang baru Tuhan berikan kepada dia. Dan ibu ini hari ini sembuh total. Dan dia berkata begini, selama dia dengarkan perkataan nubuatan itu, dia mempercayai, dia ucap syukur, dia tidak mau berkata yang negatif, dia mau berkata bahwa aku sudah sembuh, dia tidak mau berpikir bahwa dia sakit, dia berpikir bahwa Tuhan sudah menyembuhkan dia, bahwa di keadaannya baik-baik saja, bahwa lambungnya adalah lambung yang akan diberikan lambung yang baru seperti anak gadis remaja. Dan ketika dia berpikir itu, nggak sampai 2 minggu, Tuhan lakukan itu kepada dia. Bapak Ibu coba angkat tangan Bapak Ibu seperti ini, dan Bapak Ibu katakan begini, tanganku lemah. Lalu tiba-tiba ada orang yang pegang tangan ini, maka tangannya jatuh dengan sendirinya. Tangannya jadi lemah. Sel-sel kita jadi lemah. Tapi ketika Bapak Ibu katakan, tanganku kuat, maka coba seorang anak bergantung di sini, itu bisa tahan. Karena ketika itu sel-sel kita, tulang kita, akan mengikuti apa yang kita pikirkan. Pikiran kita yang negatif akan membuat lemah roh, jiwa, dan tubuh kita. Akan membuat kita tidak mampu menghadapi tantangan kehidupan. Tapi pikiran yang benar, pikiran yang positif, akan membuat kita melewati badai kehidupan. Dan kita akan menang di dalamnya. Dan akan melihat perkara-perkara yang besar yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Katakan tidak pada pikiran negatif. Karena pikiran negatif datangnya daripada setan. Pikiran yang negatif itu datang hanya untuk menguji saudara dan saya. Pikiran negatif itu, Bapak, Ibu, dan saya akan mengatakan pikiran negatif itu pergi daripada kehidupan saudara. Karena kita menyadari Tuhan baik bagi kita.
Kita menyadari bahwa kita akan bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Kita akan hidup di dalam roh dan penuh dalam ucapan syukur dan akan jadi pemenang kehidupan. Katakan ya dan amin, saya diberkati Tuhan malam hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, boleh tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan malam hari ini. Haleluya.